Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar bareng-bareng. Ya, buat persiapan teman-teman dalam menghadapi tes SKD CPNS tahun 2021 nanti. Dan sekarang kita akan ngebahas lagi untuk soal TWK dengan topik nasionalisme. Dan ini adalah salah satu dari kisi-kisi yang ada di Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Ya, makanya teman-teman silakan simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow ke Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, kalau udah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya. Ini dia. Untuk awal-awal aku mau ngasih prioritas lagi ke teman-teman semua. Silahkan dikerjakan. Ya, cara ngerjainnya teman-teman langsung aja komen di bawah jawaban teman-teman apa. Oke, soalnya adalah hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh siapa? A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, atau yang E. Kaum ulama dan tumenggung. Silakan teman-teman jawab ya, jawab aja jawaban teman-teman apa. Ya, oke, kalau udah kita langsung aja ke soal yang pertama. Ini dia. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok atau founding father. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. Atau yang E. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Kalau teman-teman mau mikir-mikir dulu jawabannya apa, silahkan di pause video aku. Tapi kalau mau langsung tahu jawabannya, langsung aja ya, nggak usah di pause. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi hakikat sebuah negara itu adalah penekanan terhadap negara di dalam unsur pemerintahan adalah usaha yang dilakukan oleh negara sebagai alat atau agensi atau wewenang authority dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Ya, jadi hakikat dari sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan itu adalah intinya tentang agensi ya atau authority wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama dengan mengatasnamakan rakyat. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Kecakapan seseorang sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan hak serta kewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat kapan? A. Dilahirkan, B. Masuk sekolah dasar, C. Usia 17 tahun, D. Usia 19 tahun, atau yang E. Usia 21 tahun. Jadi ini lebih ke hak-hak seorang sebagai warga negara, kapan ya gitu. Dan contohnya itu misalnya kayak dia udah bisa mendapatkan hak dalam pemerintahan, contohnya kayak udah bisa punya KTP, udah bisa ikut dalam pemilu dan lain-lain. Itu pada saat kapan? Yap, jawabannya adalah yang C, usia 17 tahun. Ya, yang C, kecakapan dalam bertindak berdasarkan undang-undang sesuai dengan Amanat UUD 1945 bagi WNI adalah pada saat menginjak usia 17 tahun. Jadi pada saat usia 17 tahun, ini teman-teman sudah bisa bikin KTP dan teman-teman juga sudah bisa untuk mencoblos ya saat pemilu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika
Ya Allah, ada motor lewat lagi, kencang banget suaranya ya. Ulang ya. Kita ulang ya. Soal yang ketiga, kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid terjadi ketika A. berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Atau yang E. memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Jadi ius soli ini adalah prinsip yang mengatakan kalau kewarganegaraan itu berdasarkan tempat tinggal. Jadi berdasarkan dia tinggal di mana, dia melahirkan di mana. Sementara ius sanguinis ini berdasarkan keturunan. Jadi keturunannya itu kewarganegaraannya apa, dia ngikut. Kalau ius soli ini dia lahir di negara mana, maka kewarganegaraannya adalah bertempat tinggal di situ. Oke. Nah, jawabannya adalah, kalau teman-teman mau mikir, pause dulu video aku. Tapi kalau mau langsung tahu jawabannya, langsung aja di play, nggak usah di pause. Jawabannya adalah yang A. Ya, jadi apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan jika seorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli. Jadi ius soli ini dia mendapatkan hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya, ya, dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Nah, jadi dia nggak mendapatkan hak kewarganegaraan kalau di negaranya itu dia menganut ius soli. Jadi ius soli ini kan dia menganut dia lahir di mana, harusnya kewarganegaraannya di negara itu. Tapi dia melahirkannya di negara yang menganut sistem sanguinis. Sanguinis ini kan berarti negara itu, oh enggak, dia ngikut keturunan orang tuanya. Ya, makanya dia tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid ya. Itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Tapi kalau nggak paham nanti komen aja di bawah. Oke, kalau udah kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Ini dia. Soal nomor 4. Fenomena generasi muda yang mengalami kepujaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena apa? A. orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Atau yang E. kurangnya sosok heroisme. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Jadi fenomena di mana terjadi kepujaran jiwa nasionalisme bagi anak-anak muda. Karena apa penyebabnya? Kalau teman-teman mau mikir-mikir dulu, pause aja. Tapi kalau mau langsung tahu jawabannya, silakan aja di play. Jawabannya adalah yang C. Jadi fenomena ini karena sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak difahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Lanjut lagi ke soal yang kelima. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. lemahnya aparatur penegak hukum. B. permasalahan disintegrasi kedaerahan. C. perkembangan global yang kian pesat. D. perselisihan ideologi, politik, dan moral. Atau yang E. rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jadi penyebab terjadinya atau tergerusnya nasionalisme dan itu merupakan permasalahan yang paling kompleks adalah yang mana? A, B, C, atau D, atau E ya. Jawabannya adalah, kalau teman-teman mau mikir-mikir dulu, pause aja video aku ya. Tapi kalau nggak mau mikir-mikir dulu, mau tahu jawabannya, langsung aja di play. Jawabannya adalah yang D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan yang kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Ya, jadi memang perselisihan ideologi ini adalah merupakan inti dari suatu negara ya. Jadi kalau misalnya terjadi perselisihan ideologi, ini akan menjadi permasalahan yang kompleks dari sebuah negara atau di negara Indonesia. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya yang keenam. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipartite terjadi ketika, nah kalau soal yang sebelumnya itu kan adalah dia tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, tapi kalau sekarang itu dia kewarganegaraan ganda. Jadi dua negara mengakui kalau dia adalah merupakan bagian dari kewarganegaraannya. Ini kasus yang mana? Yang A. berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. lahir di negara yang menganut ius soli dan bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli.
Atau yang E, memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Ayo, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B, ya. Jadi bipartit ini dia kewarganegaraan ganda. Jadi disebabkan karena dia ini berasal dari negara yang menganut ius sanguinis, tetapi melahirkan di negara yang menganut ius soli. Jadi ius sanguinis ini kan dia mengakui keturunan kan. Jadi keturunannya apa ikut kewarganegaraan. Jadi otomatis dimanapun dia lahir dia tetap adalah kewarganegaraan dari negaranya. Tapi dia melahirkan di negara yang menganut ius soli. Berarti ius soli ini kan mengatakan siapapun yang lahir di wilayah suatu wilayah dia merupakan bagian dari kewarganegaraannya. Nah makanya jadi secara negara asal dia diterima dan dia juga dilahirkan di daerah yang menganut ius soli, di mana dia dilahirkan, maka dia juga diterima di negara tempat dia dilahirkan. Makanya dia memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, soal yang ketujuh. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebagai sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. dipengaruhi oleh sejarah bangsa, B. disesuaikan dengan penafsiran ideologi, C. disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku, D. adanya gejala sosiopolitik yang berkembang, atau yang E. mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Jawabannya adalah yang B. Hakikat nasionalisme dapat mengalami perubahan makna dan hakikat yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi. Paradigma ruang dan waktu dalam suatu wilayah mempengaruhi pencapaian terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui jiwa dan sikap nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi suatu negara. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang ke-8. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. nasionalisme, B. keamanan nasional, C. cinta tanah air, D. kekuatan nasional, atau yang E. ketahanan nasional. Jawabannya adalah yang E. Sikap keteguhan hati dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional merupakan pengertian dari ketahanan nasional, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini adalah definisi dari ketahanan nasional atau dikenal juga sebagai ketahanan nasional. Lanjut. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. nasional, B. wawasan, C. wawasan nasional, D. wawasan Nusantara, atau yang E. ketahanan nasional. Jadi ini adalah apa ya? Merupakan kemampuan ini dikenal sebagai apa? Jawabannya adalah wawasan Nusantara, yang D, ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi yang ada di dalam wilayahnya sesuai dengan falsafah negara serta UUD 1945 sebagai cara untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nasionalisme. Jawabannya adalah yang D. Buat teman-teman semua yang pengen mulai latihan-latihan soal dengan menggunakan simulasi CATBKN, ya yang sudah sesuai dengan kisi-kisi permenpan ARBA terbaru, teman-teman bisa langsung aja daftar di djpns.com karena seperti yang teman-teman lihat di sini, kalian itu nanti bisa mengerjakan latihan soal yang udah sesuai dengan kisi-kisi. Waktunya juga ada hitungan mundurnya, ya. Di mana soalnya udah ada 110 dan ini udah include soal radikalisme. Jadi teman-teman semua gak usah khawatir. Ini adalah website yang pas banget buat teman-teman semua untuk mulai ngelatih mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit, ya. Teman-teman yang pengen daftar langsung aja klik linknya di bawah di jadicpns.com. Insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman soal-soal lainnya seputar TWK, ya, TIU, dan TKP. Jadi tetap teman-teman stay tune dengan channel aku dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe biar nanti teman-teman dapat update kalau aku udah update informasi-informasi terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.